Ternyata anak-anak kami di pusat belajar itu literasinya sangat minim gitu ya. Setelah dites asesmen penyebabnya apa gitu kan. Kalau kita orang Oke. biasa kan nilainya kamu nggak bisa baca, udah itu aja Kok kan. kamu males? Judging. Iya. We listen, we don't judge. Ternyata di akar masalahnya itu adalah mereka datang sekolah tidak makan. Gimana mereka mau menerima pelajaran dengan baik. Terus adalah ibu-ibu, Kakak Ica, nanti bulan Desember atau bulan apa mangga turun. Kami kasihkah buah mangga? Buah dapat Gotong kan? royong. Asalkan kolaborasinya berbagai pihak. Seperti? Kami ajaklah guru, kemudian orang tua, masyarakat kampung. Ibu-ibu di situ. Ibu-ibu Ibu-ibu betul. adalah kunci. Jadi juga nggak sampah kan? Ini kayaknya ada yang baru deh. Dengar beritanya gak sih? Ada yang viral kepala sekolah minta beli Minta beli tempat makan 2 untuk 1 anak. Iya kan? Ya, seharga 60.000 betul. Pak, aduh, pakai besek. Janganlah cari cuan. Program ini bisa jalan dengan clear kalau benar-benar serius dijalanin, kalau nggak ada niat untuk cawe-cawe mainin duit. Selamat datang di Jodea Kepo. Awal tahun kita mau ngobrolin banyak program yang kita tahu sama-sama bahwa akan jalan di pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Kali ini kita mau ngobrol sama orang yang di episode sebelumnya kalau kita lihat sama-sama episodenya Kak Billy Membrasar, coba teman-teman cek. Ada satu orang yang menurut gue perlu banget diajak ngobrol yang udah buat impact nyata, terutama untuk program makan bergizi gratis dan banyak program sosial yang penting banget tentunya bisa nambah kualitas anak-anak muda kita, anak-anak kecil kita untuk bisa kita buat dan kita pastikan 2045 ini secara nyata. The one and only Risa Molegi Kaica. Education Specialist Kitong Bisa Foundation. Wah, ini ngeri sekali. Ngeri sekali. Gue denger banyak ceritanya Kak dari Kak Billy juga. Waduh, jual-jual nama itu. Berbulan-bulan bahkan pastinya tentunya lebih lama banyak ngelakuin riset turun langsung untuk berbagai program sosial terutama untuk anak-anak di Papua. Aku mau mulai dengan emang beneran bisa ya makan bergizi 10.000. Nah itu ya. 2 episode terakhir aku udah bahas sama Kak Billy, sebelumnya sama Cakra. Memungkinkan, tapi nyatanya kalau klaim-klaim atau omongan dari orang yang memang mereka juga terlibat, tapi kalau orang yang ngurusin langsung di lapangan, Kaica 10.000. Oke, langsung jawab ya. Boleh. Oke, sebenarnya memungkinkan ya, tapi interval kalau di kami. Tapi sebelum menjawab iya atau enggak, boleh atau enggak, direkomendasikan atau enggak, sebenarnya kita punya latar belakangnya gitu ya. Sebelum isu ini mencuat ke publik gitu ya. Sebenarnya kami tuh melakukan asesmen mandiri kan. Jadi kami punya learning center, pusat-pusat belajar di 6 titik gitu ya. Ternyata apa sih, jadi kan kami fokusnya kalau di yayasan itu fokusnya adalah sebenarnya pendidikan literasi ya. Literasi baca tulis. Nah ternyata anak-anak kami di pusat belajar itu literasinya sangat minim gitu ya. Setelah dites asesmen penyebabnya apa gitu kan. Kalau kita orang biasa kan nilainya kamu nggak bisa baca, udah itu aja kan. Kok kamu males? Judging. Iya. Tapi kita We listen, we don't judge. kita keruk lagi nih. Ibaratnya ya akarnya tuh di mana gitu ya. Pakai analisis pohon masalah dan lain-lain. Nah kita lihat ternyata akarnya adalah mereka tidak makan saat ke sekolah gitu. Ini jauh sebelum program ini jalan sama Pak Presiden? Yes, betul. Gitu. Jadi sebelum jalan, sebelum kami justru tahu ada program ini gitu ya, kami asesmen secara mandiri. Jadi ini belum ada? Belum. Jadi saat viral-viral itu kami lagi asesmen nih ternyata. Ini gitu. dia nih. Oke. Jadi ternyata akar masalahnya gitu ya, anak gak bisa baca kan di sini itu penyebab ya. Ternyata di akar masalahnya itu adalah mereka datang sekolah tidak makan, gimana mereka mau menerima pelajaran dengan baik gitu ya. Kemudian ternyata orang tuanya juga mungkin nggak tahu dia sekolah atau enggak, jadi ternyata banyak ya ternyata akar-akar masalahnya. Nah dari akar masalah itu kan kita berusaha untuk menjawab satu-satu menjadi sebuah aktivitas konkret yang tadi kamu bilang impact ya.
Nah, akhirnya adalah satu aktivitas yang kita harus lakukan, yaitu memberikan makanan gitu ya. Gitu, harus bergizi. Nah, kalau bergizi gimana caranya gitu kan, dengan budget yang minim, berarti kolaborasi antar pihak. Nah, itu dia. Jadi memungkinkan atau enggak memungkinkan, asalkan tuh, asalkan kolaborasinya berbagai pihak. Jadi kami seperti kami ajaklah guru, kemudian orang tua, masyarakat kampung, ibu-ibu di situ. Ibu-ibu adalah kunci. Ibu-ibu adalah kunci. Iya, aku setuju. Maksudnya kan balik lagi, aku akan ngulang-ulang terus soal apalagi soal makan bergizi gratis ini. Kalau kita ngelolanya dengan orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang bersentuhan langsung, chance untuk berpikir motong dana ina inu untuk kepentingan pribadi lebih minim, karena ibu-ibu sendiri yang ngurus di sana. Ibu-ibu yang mikir ini makanan buat anak saya, ini makanan buat tetangga saya, buat ponakan saya. Terbukti 10.000. Ya, jadi ada satu aktivitas sebenarnya sebelum memberikan makan gitu atau konsumsi, kita tarik lagi sebenarnya aktivitasnya memang panjang. Mungkin itu PR kita nanti di tantangan kita ya. Sebelum aktivitasnya makan, ternyata ada aktivitas kita, ibaratnya kalau kita nongkrong lah ya, kalau anak muda, kita kumpulin nih semua, ibaratnya kalau di kota adalah kelurahan gitu kan, kepala kelurahan, ketua RT gitu kan, kemudian Karang Taruna, kemudian mungkin pemuda lokal gitu. Jadi kita obrolin, kita ada ada program pendidikan, kemudian terintegrasi dengan program makan, siapa yang mau bantu nih terkait program makan ini. Terus adalah ibu-ibu, Kakak Ica nanti bulan Desember atau bulan apa mangga turun, kami kasihkah buah mangga? Buah dapat gotong royong. Iya gitu. Apalagi alam di sana kan maksudnya. Iya betul. Banyak Di Maroke Jayapura itu mungkin musim-musim sekitar Agustus itu mangga mulai berjatuhan gitu ya. Nah gitu. Jadi sebenarnya bergizinya adalah kolaborasi berbagai pihak gitu ya. Gitu. Ada yang sumbang mangga, kemudian ada bibit lele yang harganya dikasih murah gitu. Jadi seberapa penting menurut kakak program ini akhirnya, dari apa yang udah berjalan, apa yang sudah terlihat, seberapa efektif program ini untuk anak-anak terutama? Betul, sebenarnya karena kami di yayasan basicnya adalah lokasinya Papua ya. Di Papua tuh sangat butuh ya, sangat penting, sangat butuh gitu ya. Karena tadi ternyata anak-anak di sana sekolah dalam keadaan tidak makan begitu. Dan saat mereka ada motivasi, nanti di sekolah dapat makan, berarti kan partisipasi mereka datang ke sekolah lebih meningkat ya. Nah kemudian lagi berarti tahap selanjutnya setelah partisipasi sekolah, berarti yang kedua mungkin aja mereka nanti belajar lebih fokus dan literasinya bisa meningkat gitu kan. Kalau misalkan ibaratnya kalau kita mau menantang gitu ya kebijakan, ayo kita lihat aja dulu setahun 2 tahun. Nanti kan 2025 ada tes PISA ya. PISA itu lebih ke literasi, kemudian matematika gitu ya, dan ilmu pengetahuan dunia, atau mungkin asesmen nasional deh yang di level Kemenristek. Kita buktikan saja coba di 2002. Kemenristek atau Dasmen? Ya, pendidikan dasar ya. Dasmen, iya. Kita coba aja di 2026 apakah ada perubahan peningkatan literasi setelah beriringan nih pendidikan dengan konsumsi makan bergizi gitu. 31 sampai 33% by data? Kalau itu di kami, asesmennya kami yang itu. Jadi setelah dicoba makan bergizinya ini jalan atau enggaknya, dicek lagi? Betul. Dan 31 sampai 33% tingkat literasi baca tulis nambah. Iya, jadi itu kan assessment tuh. First stepnya adalah assessment, kemudian kan kita tes anak-anak. Abis assessment, ternyata anak butuh makan untuk lapar gitu ya ke sekolah. Kemudian kedua adalah baseline. Kita melakukan baseline namanya early grade reading assessment. Nah di situ ada beberapa komponen yang dites. Contohnya misalkan anak-anak kita nih kan dites, biasanya dites sama ibu bapak kita, guru kita zaman dulu. Ini A, B, C, D, E, F, G sambil nyanyi kan. Nah kalau tes EGRA itu tidak seperti itu. Jadi ada 100 huruf acak, A sampai Z kita acak sampai 100. Nah jadi acak gitu ya, B, D, Z. Nah itu salah satu tesnya. Nah ternyata anak-anak di situ kemampuannya hanya berapa persen ya, ternyata jadi ada masalah di literasi baca tulis. Kita menggunakan toolsnya EGRA, Early Grade Reading Assessment. Kita tes lagi di bulan kemarin tuh bulan Oktober. Nah ternyata ada peningkatan sebesar 35% sebenarnya. Jadi maksudnya 35 ya, 35% sebenarnya. 10.000 isinya makanannya apa aja kak? Nah itu ya tadi karena sudah kolaborasi berbagai pihak, sebenarnya setiap hari menunya beragam.
Gitu ya, ada yang hari ini nasi telur sayur, kemudian besoknya nasi, bisa aja besoknya lengkap gitu. Daging. Nah, ya ikan dari sana, ya, gitu, ikan lele gitu. Karena tadi kan koalisi berbagai macam masyarakat ya. Ada gitu. Buahnya. Susu juga. Tapi itu ya, tadi menunya berganti setiap hari. Jadi tidak memungkinkannya mungkin ketika satu item dalam satu waktu ya. Tapi kalau kami mengakalinya kan beda-beda kan. Nah, itu menjadi PR-nya nanti ya. Teman-teman yang punya kebijakan itu apakah nanti dalam satu waktu ataukah nanti menunya berbeda-beda gitu. Ya. Dan ini kembali lagi perlu diolahnya sama orang-orang lokal untuk mengurangi banyak kos yang tidak perlu. Iya betul. Oh iya, kami kenapa mungkin juga karena kami nggak pembelian ini alat-alat makan. Gitu. Jadi alat makan disediakan masyarakat ya, kayak piring. Jadi juga nggak sampah kan. Ini kayaknya ada yang baru deh. Dengar beritanya nggak sih? Ada yang viral kepala sekolah minta beli. Iya. Minta beli tempat makan 2 untuk satu anak, iya kan? Ya, seharga 60.000 betul. Pak, aduh pakai besek, janganlah cari cuan. Betul ya saya baca. Iya, 60.000 buat 2 kotak makan. Kalau anaknya 2 dalam sekolah 110.000 buat tempat makan doang. Iya betul gitu. Padahal kami nggak pakai. Uang makanannya tempat makanannya diproyekin loh. Itulah itu ya, makanya aku sering kali tuh kayak yang gini-gini tuh yang ngebuat orang tuh punya masyarakat akhirnya mau menimbulkan stigma bahwa ini nggak bisa nih 10.000. Sebenarnya kan nggak bisa tuh karena apa? Kabila juga ngomong karena 10.000 tuh nggak ada space untuk orang-orang ini mau ngambil aneh-aneh. Memang seharusnya jangan ngambil. Pak Prabowo bilang aja jangan ngambil. 10.000 juga udah diambil. Dan ya ini kan nunjukin banget kalau programnya udah berjalan, tingkat literasi bertambah, banyak cara bisa dilakukan. Gotong royong lagi. Ini kan semangat Indonesia dan balik lagi ini bisa bantu kita untuk ngomong kita yang selalu kita MVP-in soal Indonesia Emas 2045. Sangat ngebantu. Dan kalau dari program-program ini Kak, tantangan yang dilewatin sama Kakak tuh apa aja? Tantangan ya kalau untuk pendidikan sama program makan mungkin ya terintegrasinya. Sebenarnya karena kami kan belum ahli gizi belum monitoring ya. Mungkin PR-nya kan saya baca juga dari kebijakannya nanti kan akan ada tim gizi ya. Nah, ada badan gizi ya? Badan gizi ya. Kemudian ada gizi yang akan menetap di dapur umum. Nah, itu sangat baik ya. Karena kami hanya kerjasama di awal aja gitu untuk sosialisasi ilmu ya. Gitu. Tapi after itu dalam pelaksanaan pendampingan 6 bulan lebih itu kami tidak pakai ahli gizi gitu ya, lebih kepada mama-mama aja yang biasanya dari awal pelatihan aja. Ini oke. Benar. Kan tapi nanti janjinya adalah akan stay ya di sana. Nah, itu bagus gitu. Ceritain dong 6 bulan di sana gimana? Ada cerita-cerita lucu gak? 6 bulan ya? Berapa bulan di sana Kak stay Mbak? Ya, sekitar 7 ya. 7 bulan lebih ya. Tapi sebenarnya sebelum di sini saya juga pernah lama gitu ya. Jadi bukan hal yang baru dan mengagetkan sebetulnya gitu. Pernah juga gitu ya. Apa cerita-cerita yang paling menarik? Menarik apa ya? Yang menarik. Mungkin ada di satu wilayah kami di Maroke, itu kayak wilayah Bronx-nya lah ya gitu ya. Jadi kalau di sana saya selalu diingatkan, by the way Gojek online sudah masuk sana kan? Maroke? Sudah masuk. Jadi abang-abang Gojek selalu tanya, kamu beneran mau berhenti di situ? Saya sih takut katanya gitu. Iya, jadi lucu kan? Tapi enggak, karena kami sudah melakukan pertemuan awal dengan ketua RT. Semua bisa diomongin. Iya, semua bisa diomongin. Kita lebih orang dalam dibanding orang dalam ya. Iya. Top Kak Ica. Tepuk tangan dulu. Iya, jadi udah ada yang jagain. Gitu. Ketua RT-nya gitu, lurahnya. Jadi pegang dulu itu gitu ya. Kak, selain makan bergizi gratis, KBF ini ngelakuin apa lagi kira-kira yang selama ini udah berjalan untuk anak-anak terutama di daerah-daerah tertinggal? Jadi kalau KBF kan sebenarnya adalah fokusnya memang di Papua ya. Kalau saya ya, kalau pendidikannya ya. Nah, jadi di KBF ini ada 6 titik pusat belajar gitu ya. Kita namainnya Kitong Bisa Learning Center. Nah, di sana
Di sana ada KBLC betul. Jadi kita ada pusat belajar di sana, anak-anak belajar baca tulis, kemudian bahasa Inggris dan karakter namanya Respect. Jadi ya karakter. Wow, oke. Sebenarnya sama di Indonesia sendiri kan ada profil pelajar Pancasila namanya. Hampir seperti itulah, kita belajar baca atau belajar apapun tapi terintegrasi dengan karakter gitu ya. Nah, tapi kami punya sendiri namanya Respect gitu. Itu yang dilakukan di KBF ya, di Learning Center-nya. Berarti sekarang ada di berapa kota? Ada di 6 titik. Ada 6 titik? 6 titik tuh di mana aja tuh? 6 titik ada di Sorong, itu Papua Barat. Aku pernah ke Papua Barat, dekat Raja Ampat ya. Aku udah pernah ke Mansinam, oke. Cool. Tahu kan? Tahu gue udah pernah. Mansinam, bagus. Terus Jayapura. Jayapura. Ya, kamu harus ke Jayapura, itu gaul lah. Tempat gaul ya. Tapi kalau ke Mansinam, yang aku selalu suka dari tanah Papua adalah kita nggak berhenti dansa. Oh iya. Dan nyanyi. Semangatnya itu Yospan. Semua anak di sana pasti bisa. Ya, Nggak tahu kenapa ya diajarin ya. Bro, energinya. Terus kita juga jadi semangat. Iya, benar-benar Yospan. Sorong, Jayapura, Sentani, kemudian ada Timika. Oh, Timika, ada Maroke, satu lagi Yapen. Yapen adalah tempatnya Kakak Billy. Iya, gitu. Hai Kak Billy. Kak, dari KBF sendiri apa yang teman-teman lakukan untuk memperluas jaringan ini? Untuk memperluas gerakan ini, kerjasama dengan apa ya, dengan siapa dan apa yang teman-teman lakukan supaya bisa ngebuat gerakan-gerakan hebat ini tuh semakin masif? Iya betul, jadi pertama ya tadi kan aktivitasnya assessment ya, terus apalah penelitian bahasanya gitu. Nah kemudian kan kita menjaring stakeholder ya, mitra-mitra, baik walaupun yang lokal ataupun mungkin yang di pemerintah di sana gitu. Jadi memang kita kerjasama biasanya kita dapatnya dari BUMN gitu ya. Kemudian kita dapatnya dari TikTok misalkan. Jadi TikTok? TikTok kami pernah juga. Gimana gitu. tuh? Jadi walaupun kerja, misalnya 2 yang kasih dana, tapi yang kasih dana program, tapi kita kolaborasi sama berbagai pihak gitu. Biasanya itu yang membuat dampaknya keberlanjutan. Dan seberapa efektif kerjasama ini untuk teman-teman di lapangan? Sangat efektif ya, karena kan mereka pertama membantu bagaimana program bisa terus berkelanjutan. Itu kan PR-nya lembaga-lembaga ya, gitu. Karena setelah selesai program biasanya apa nih, gitu kan? Mau ngapain, gitu kan? Kita punya dampak nih terkait program makan dengan pendidikan kan? Tapi kalau nggak ada yang lanjutin, gitu, itu nanti PR-nya siapa, gitu kan? Makanya kami sangat menyambut senang ya, kalau memang program itu dilanjutkan oleh pemerintah atau dinas setempat aja. Nah itu kan jadi hal yang baik untuk wilayah situ gitu. Gimana sih Kak kalau kita mau kerjasama? Dukung teman-teman yang nonton ini, pengen dukung program-program yang dilakukan KBF, apakah bisa terbuka untuk umum, apakah person to person bisa ikut support juga atau pengen terlibat turun seperti Kakak? Bisa banget. Monggo gimana? Boleh ceritain? Bisa, tergantung kamu apa yang kamu punya, maksudnya skill apa gitu kan. Kalau mau magang di kantor kami misalkan silakan berkantor gitu ya, belajar di kantor. Kalau mau belajar di lapangan berarti ke Papua gitu ya, silakan kalau mau ya. Kami ada. Windy gitu. Mau Windy Su. Gitu bisa, mau dana juga boleh. Tapi antusiasnya anak-anak muda sekarang gimana Kak dengan gerakan-gerakan yang Kakak jalanin? Banyak ya, ternyata saat kami assessment banyak banget ternyata gerakan anak muda loh. Di Papua? Di Papua banyak banget. Iya, ada Forum Indonesia Muda, Jayapura gitu ya. Kemudian juga ternyata di perguruan tinggi mereka juga ada komunitas gitu kan. Mungkin seperti kita kan dulu kuliah banyak komunitas-komunitas kan. Aku masih kuliah. banyak ketahuan kan umurnya berapa. Nah tapi mereka kan akhirnya berjuang sendiri-sendiri ya. Nah itu yang perlu ada satu kekuatan untuk mendorong. Jadilah kami yang kadang pertemukan mereka. Perguruan tinggi kita ketemui dengan dinas, dengan komunitas ini, komunitas itu. Ya gitu. Itulah makanya pentingnya untuk organisasi itu juga punya hubungan baik dengan semua ya. Betul. Pemerintah, stakeholder lain, dan supaya bisa gak cuma menguntungkan untuk gerakannya secara pribadi, tapi juga bisa menguntungkan gerakan-gerakan lain, bisa saling support. Betul. Oh jadi banyak juga di sana yang gerak bareng-bareng. Wah inilah maksudnya balik lagi, kita nggak bisa ngelakuin ini semua sendiri sih. Gak cuman, maksudnya nggak KBF mungkin
punya keterbatasan, tapi kalau gerak dengan banyak organisasi-organisasi lain atau bahkan kita perlebar jaringannya ini bisa gerak bareng-bareng. Betul. Kak, apa program-program yang menurut kakak perlu jadi perhatian pemerintah juga untuk anak-anak dari apa yang kakak lewatin di lapangan, untuk anak-anak di daerah tertinggal ataupun secara general untuk anak Indonesia? Ya karena kalau di kami ya dan saya sendiri fokusnya memang masih di literasi baca tulis ya. Itu adalah tantangan kami selama bertahun-tahun kan, ini belum selesai gitu ya. Mungkin kalau Jo ke suatu kota di Papua iseng aja mungkin kasih suatu bacaan, kalau mereka berhasil itu sangat baik gitu ya, bagus ya. Nah itu menjadi tantangan kami, semoga ya ini ya dengan terintegrasi dengan program makan semoga menaikkan partisipasi sekolah anak-anak Papua gitu kan. Itu kan jadi satu akar masalah kita cabut ya. Jadi ini salah satu akar yang efektif dicabut ya. Kita cabut ya gitu terkait kelaparan anak gitu ya. Nah semoga ya itu aja dulu harapannya ya terkait peningkatan literasi dengan terintegrasi dengan program makan kayak gitu. What's your next plan Kak setelah ini dengan KBF? Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman? Ya pastinya kalau di awal tahun kita coba ya apa yang sudah kita lakukan kita refleksikan gitu ya. Mungkin tadi PR-PR kita di literasi mana anak-anak yang belum tuntas. Tadi kan kita masih 35 ya yang naik ya. Kita coba deh bisa nggak nih sampai naik lebih lagi seru gitu. Seru yang gini-gini gitu. Jadi itu ya PR mungkin buat tahun depan. Ada target daerah-daerah lain mungkin yang akan segera launching bersama dengan teman-teman KBF? Kita pengen banget. Jadi kita pengen banget sebenarnya kolaborasi dengan wilayah lain ya. Monggo. Iya, tadi 6 titik yang sudah disebutkan misalkan titik saya belum Kak, silakan kita menerima kolaborasi. Fokus di Papua atau akan melebar juga ke daerah-daerah lain? Sebetulnya kami ingin sekali ya melebar ke wilayah lain ya. Tapi tadi itu ya PR-nya kami di Papua masih banyak, sepertinya masih menjadi tantangan paling berat gitu kan. Okay. Tapi sebenarnya sangat ingin ya memperluas jaringan pastinya. Seru ya. Maksudnya hari ini kekepoan aku banyak kejawab Kak. Jadi mungkin Jodi Eka ini kan Komisi Edukasi Politik ini. Buat teman-teman semua yang baru pertama kali nonton juga, aku kepo bagaimana dengan program-program yang seharusnya bisa jalan efektif. Aku pengen tahu dari sisi orang-orang yang menjalaninya seperti kakak. Dan ini hari ini kekepoanku kejawab. Semoga kekepoan teman-teman juga terjawab. Karena segala program sosial untuk bangun literasi, makan bergizi gratis, semua itu bisa jalan kalau memang orang-orangnya bener ngejalaninnya, punya niat yang benar, nggak mikir ino ya, fokusnya satu supaya anak-anak di sana beneran bisa ngerasain impactnya dan ngebuktiin. Karisa lebih dari 7 bulan tentunya pasti bolak-balik jalanin program ini. Really appreciate Kak. Thank you. Apa yang Kak Ica dan teman-teman lakukan. Sebagai penutup, apa yang Kak Ica pengen untuk pemerintah dengar dan lakukan terutama untuk banyaknya program-program bagi anak-anak di Indonesia? Harapan kakak untuk pemerintah? Harapan ya, kalau saya tadi ya karena kembali fokus kepada satu bidang dulu ya, literasi baca tulis. Sebenarnya terima kasih ya sudah mulai aware gitu ya bahwasannya anak-anak kita kelaparan gitu ya, datang ke sekolah dalam keadaan lapar dan banyak masalahnya lagi sebenarnya akar masalahnya, tapi satu akar masalah diselesaikan itu sudah sangat baik gitu ya. Harapannya semoga pemerintah membuat kebijakan yang sangat efektif ya untuk program ini gitu, jadi berdampak ya kepada anak gitu ya. Itu aja, semoga efektif programnya dan bisa impactnya bisa kita lihat nanti mungkin dalam waktu ya 3 tahun kalau kita mau evaluasi. Proses ya, harus ada proses, nggak bisa langsung judging tuh. Betul. Iya. Mungkin judge itu ada karena melihatnya persen ya, satu orang 10.000 gitu. Tapi mungkin diakumulasikan coba budgetnya. Iya, gitu. Itu ada berapa? Betul. Bagi-bagi nanti makan prasmanan kah atau apa di sekolahnya bisa disesuaikan. Iya. Kak Ica, terima kasih banyak sudah mau mampir di UMKM Super Mikro ini, mau berbagi. Terima kasih waktunya. Di awal tahun nanti episode ini tayang. Benar-benar semoga banyak teman-teman yang lebih peka lagi juga setelah nonton ini bahwa program ini bisa jalan dengan clear kalau benar-benar serius dijalanin, kalau nggak ada niat untuk cawe-cawe mainin duitnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jodi Kepo, Kak Ica. Bye.